Sampurasun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sahabat-sahabat di rumah? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya akan kita doakan selalu di sini. Oke, malam ini alhamdulillah nih. Tadi turun hujan, tapi hujan sudah berhenti dan alhamdulillahnya lagi saya di sini ditemani oleh kalau bahasanya zaman sekarang itu juru pemelihara yang menjaga makam di sini. Ayo, makam siapa? Tebak. Dan ini lagi fenomenal dan kebetulan lagi diangkat filmnya di bioskop. Nah, penasaran kan siapa? Oke, malam ini saya berada di makam Eyang Raden Saleh. Teman-teman, ayo buka lagi sejarahnya, tentunya bisa tahu siapakah sosok beliau Eyang Raden Saleh. Langsung aja kita bicara dengan juru pemelihara yang menjaga makam beliau. Assalamualaikum Teteh. Waalaikumsalam. Kumaha damang? Pangestu alhamdulillah. Alhamdulillah. Aku masa wangsulna. Sedikit. Alhamdulillah. Ya, Teteh yang menjaga di sini ya berarti ya makam Iya, di sini betul. ya. Alhamdulillah dipercaya untuk menjaga makamnya. Ya. Ngurus di sini. Itu turun menurun ya Teh? Iya, kebetulan karena memang ini dulunya adalah tanah wakaf keluarga ya, dari pihak mama yang mulai awal nemuin makam ngurus itu dari kakek ke uwa, yang terakhir ke saya gitu. Tapi kan tentunya kan itu juga pasti ada wasilah Allah ya. Kenapa Teteh kok bisa dapat ya tentunya ya pilihan Allah juga. Amin, insya Allah mudah-mudahan. Udah berapa lama Teh? Saya ngurus makam itu mulai 2018. Oh Masya Allah lama juga. Itu, baru sih. Ya lumayan lah Teh untuk makam mah. Udah mau berjalan 5 tahun ya. Hampir kurang lebih. Kurang lebih ya Teh Ya, ya. tapi kalau dibandingkan dengan kakek dulu ngurus dari tahun 1923 sampai kurang lebih 1990 itu ya masih jauh. Oh iya, udah dari 2390. Uwa terus diterusin Uwa dari 90 sampai ke 2018 juga kan masih jauh banget lah kasarnya baru gitu. Iya, tapi alhamdulillah ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Nah, ketika saya datang ke makam Eyang Raden Saleh ini saya takjub. Karena kenapa saya takjub? Kita nggak pernah nyangka kalau ini makam. Karena kalau kita ngeliat dari gerbang depannya itu justru tempat ini seperti pendopo. Dan kayak tempat peristirahatan aja, tidak ada terkesan angker atau yang seram seperti itu. Alhamdulillah, dan nyaman ya. Nyaman banget Teteh, makanya saya bilang, oh ini benar makamnya gitu loh. Karena
yang tidak seperti aura-aura seperti ya makam-makam pada umumnya. Benar saya rasa gitu. Dan kalau sebelum saya cerita lebih lanjut lagi, kalau teman-teman bisa melihat di sini pendopo ini Teteh cerita ini adalah perpaduan ya Teh. Ya, jadi waktu awal itu sebelum dimulai pembangunan itu sempat ditanyakan mau seperti apa. Saya bilang perpaduan aja. Kenapa? Karena yang Raden Saleh sendiri juga kan ada kelahiran Jawa, Semarang. Kemudian wafat dimakamkan di Jawa Barat. Jadi perpaduan antara Jawa Tengah dengan Jawa Barat. Oh gitu. Nah, yang sendiri lahir itu sekitar tahun berapa Teh? Kalau menurut catatan yang di Jerman itu, yang Raden Saleh itu lahir 1811. Oh 1811. Betul. Oh Masya Allah ya. Wafat 1880. Kenapa dimakamkan di Bogor? Memang terakhir itu masa hidupnya memang di Bogor. Kemudian memang beliau mewasiatkan ingin dimakamkan di Benteng Pajajaran. Nah kebetulan ini tuh masih kawasan Benteng Pajajaran. Gitu. Nah kenapa di sini gitu? Jadi ada cerita juga, ini kan sebetulnya kan kawasan makam wakaf keluarga ya. Keluarga dari Eyang Panuripan. Kenapa bisa di sini ya? Itu kalau cerita dari sepuh itu ada 3 versi. Jadi memang ada hubungannya dengan Raden Saleh, dengan Eyang Panuripan itu ada kekerabatan, ada sahabat hati, ada juga bahwa Eyang Raden Saleh mengorangtuakan Eyang Panuripan. Kayak panutan. Panutan seperti itu, walaupun tidak ketemu atau beda zaman ya. Karena kalau dari cerita kalau Eyang Panuripan itu sekitar 1600-an. Eyang Panuripan, Masya Allah. Eyang Panuripan sendiri kan kalau mungkin saya salah ya atau gimana, segaris Pajajaran atau kan? Kalau 1600-an ya bisa jadi kali ya, sekitar itulah. Masih beliau juga itu kan. Intinya masih leluhur juga. Ya kalau saya melihat ya memang leluhur gitu kan. Iya, gitu. Nah, tapi kalau masalah ya dari mananya ya karena memang ceritanya kita tahu silsilah itu putus di Eyang Panuripan ya sudah di situ sampai situ gitu. Nah kalau saya lihat di depan saya bersama dengan Teteh Sandra ini ada 2 makam Teh. Betul. Ini makam siapa aja Teh? Jadi yang kuncungnya lebih tinggi ini ya? Ini makamnya Eyang Raden Saleh. Eyang Raden Saleh. Betul. Jadi kalau yang sebelahnya itu makam istrinya Eyang Raden Saleh, yang kedua Eyang Raden Ayu Danudirjo. Raden Ayu Danudirjo. Beliau itu masih anak putri dari, masih ada kekerabatan dari Pangeran Diponegoro. Oh, Masya Allah, masih ada kerabatan ya. Nah, awal cerita mulanya sejarah makam ini tuh dulu kenapa bisa kakek yang ngurus? Ya karena pada saat itu, pada tahun itu 1923 itu kakek lagi bersih kebun ya. Dulu di sini disebutnya juga kan kebun gede. Itu dia nemuin makam gitu, lagi bersih dari rumput alang-alang tinggi. Si Arif tuh kena batu, ternyata batu nisan makam. Begitu dilihat ternyata makam Raden Saleh. Begitu dengan ya tulisannya lah ya. Cuma makamnya waktu itu masih gaya Belanda. Oh gitu. Masih makam yang kotak marmer ya. Kayak gitu. Nah udah kemimpiin sama kakek yang Raden Saleh soan, ngenalin diri, kemudian minta makam dirawat. Ya sampai sepuh ya kakek itu, sampai kurang lebih 1990 masih ngurus lah gitu. Nah berkembang kemudian dipugar sama Bung Karno. Oh gitu. Itu tahun 1953. Sebetulnya sebelumnya Presiden Soekarno itu tahu tentang Raden Saleh pada saat beliau lagi di Belanda, lagi di Eropa. Lihat satu lukisan, ini lukisan siapa, dia tanya. Dijawablah bahwa itu lukisan bangsamu loh, pangeran dari Jawa, Raden Saleh Syarif Bustaman. Begitu pulang beliau nyuruh ke cari makam Raden Saleh di mana, siapa yang ngurus. Nah setelah ketemu dan validitasnya itu jelas, dipugarlah sama beliau, dibuatkan yang makam yang sekarang kita lihat. Oh iya. Jadi
karena dianggap yang makam sebelumnya itu berbau kolonial, tidak sesuai dengan jati dirinya beliau, dibuatkanlah yang seperti ini. Arsiteknya waktu itu Fredrik Silaban. Oh gitu. Jadi sesuai dengan jati dirinya beliau ya. Betul. Tapi luar biasa ya Presiden Soekarno gitu ya, memberikan penghargaan gitu ya dengan beliau, alhamdulillah. Tapi memang kalau kita boleh tahu Teh, lukisan pertama beliau itu yang paling atau lukisan pertamanya itu apa Teh? Kalau lukisan pertama saya kurang tahu kalau itu, tapi di antara semua lukisan yang berhubungan dengan sejarah bangsa Indonesia itu adalah lukisan penangkapan Pangeran Diponegoro. Itu yang paling fenomenal Teh. Sebetulnya lukisan dia kan banyak ya, dan itu masing-masing punya cerita sendiri. Tapi yang berhubungan dengan sejarah yaitu penangkapan Pangeran Diponegoro. Selebihnya lebih banyak ada kritikan-kritikan terhadap pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu. Jadi beliau itu kalau mau lukis tuh sesuai dengan karakteristiknya gitu ya. Apa yang kejadian pada saat itu ya Teh ya. Beliau tuh lebih ke situ. Jadi karena alirannya beliau itu romantisisme dan peralihan ke modern, gaya modern, ya itulah yang beliau tuangkan gitu. Jadi kalau romantisisme itu yang saya tahu nih ya, punten kalau memang salah, maklum saya bukan orang seni juga gitu. Jadi ya menggambarkan apa yang ada di dalam hati, pikiran dituangkan ke dalam lukisan. Jadi kalau seandainya memang itu kritikan-kritikan terhadap pemerintah Hindia Belanda, ya berarti itu memang yang ingin dia ungkapkan lah seperti itu. Jadi lebih inspirasinya itu lebih dari hati ya. Jadi beliau melukis main hati lah. Gitu. Bukan melukis itu bukan hanya sekedar apa yang dia lihat dia tuangkan, enggak gitu. Jadi gitu. ada pesan-pesan moralnya. Betul, gitu ya Teh. Ya melalui lukisan, kalau kayak kan ada orang yang melalui lagu, syair. Kalau beliau ini ya melalui gambarannya, melalui hati. Hati itu melalui lukisan. Nah, di sini kan aku tertarik ya Teh ya. Ini foto ini fugar seperti ini nih, dengan keadaan seperti ini tentunya udah sering difugar ya Teteh. Jadi setelah yang dipugar sama Bung Karno 1953 itu ada dibangunkan Saung Budaya Raden Saleh, ini nanti ada di sebelah ya. Nanti teman-teman bisa lihat. Boleh. Itu 2008 dibangunkan Saung Budaya Raden Saleh. Waktu itu karena memang makam Raden Saleh Bogor itu masih di bawah naungan BPCB Serang. Jadi Serang lah yang BPCB Serang yang tercatat membangun, pemerintah lah ya gitu. Nah kemudian berkembang 2021, jadi makam Raden Saleh dibukakan oleh Habib Lutfi. Maulana Habib Lutfi Pekalongan, bahwa Raden Saleh itu siapa gitu kan. Nah siapa tuh Teh? Ya orang kan pada umumnya tahu Raden Saleh itu kan seorang pelukis, maestro lah ya, maestro dunia. Setelah dibukakan itu bahwa waktu itu Habib Lutfi bilang di Bogor itu ada mutiara yang terpendam. Masya Allah. Gitu. Nah siapa ditanya dong. Jadi Raden Saleh bingung karena memang tidak banyak orang yang tahu. Gitu. Nah di situ mulailah dibukakan bahwa Raden Saleh itu mutiara terpendamnya. Ya beliau seorang habaib juga, beliau seorang aulia Allah juga, gitu ya. Nggak banyak yang tahu sih, tapi ya setelah dibukakan, ya alhamdulillah kita jadi tahu ya. Ya kita harus tahu gitu karena ternyata itu beliau bukan hanya seorang pelukis yang teman-teman tahu, beliau juga seorang habaib ya. Dan memang seorang aulia Allah, Masya Allah banget. Dan itu memang Habib Lutfi bin Yahya yang membukakan langsung siapa sosok beliau gitu. Dan kan. memang Raden Saleh memang masih nasabnya ke bin Yahya juga. Oh masih bin Yahya. Gitu. Oke, karena kan memang kalau dari paras mukanya ya Teh, tadi saya barusan mau nanya, ini paras mukanya nggak hanya orang Jawa. Iya maksudnya, kok ada garis-garis timur gitu, bertengah gitu seperti itu maksud aku ya. Ternyata udah kejawab bahwa beliau masih sudah jelas dari binnya juga udah jelas ya. Iya dari binnya itu nggak bisa kebohong gitu ya. Masya Allah. Tapi memang kakek itu berpesan ya rawatlah makam, insya Allah barokah, karena beliau masih orang wali. Betul.
ya kita kan masih tanda tanya ya, karena memang bodoh lah gitu, nggak tahu. Ya dengan jawaban dari Habib Lutfi ya akhirnya alhamdulillah terbuka lah dan terjawab. Iya, makin kalau bahasa Inggrisnya di make surein kita makin diyakinkan lagi gitu sama sosok beliau gitu ya. Jadi kalau teman-teman hanya berpikir itu hanya pelukis, nggak gitu juga. Nggak gitu juga. Jadi sebetulnya kalau Raden Saleh itu bisa dibilang masuk dari semua sisi. Jadi dari seni dia masuk, pendidikan masuk, budaya masuk, religi pun masuk, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kita mau tanya nih Mbak Teteh. Beliau itu kalau melukis tuh menggunakan apa Teh? Apa kuas atau tangan? Dengan kuas. Kuas ya. Iya. Cuma tadi ada tertarik ada lukisan di sini yang berwarna hijau. Di belakang nih nanti teman-teman bisa lihat di video. Itu lukisannya tuh dengan kuas atau dengan tangan tuh Teh? Jari. Jadi ya pakai jari dia. Itu alhamdulillah, jadi pada saat haul kemarin itu ada 2 pelukis yang menghibahkan lukisannya untuk koleksi di sini gitu. Jadi yang satu Pak Duto, yang satu Mas Afid. Nah, kalau Pak Duto itu setelah 35 tahun dia absen tidak melukis, yang diberikan ke sini itu ada lukisan pertama dia lah gitu, setelah 35 tahun tidak melukis. Kalau Mas Afid dia memang membuat itu tapi dengan gaya yang berbeda. Pada umumnya kan orang pakai kuas ya gitu, atau ada yang pakai pensil sketsa. Kalau Mas Afid itu pakai tangan, pakai jari. Oh, luar biasa ya. Masya Allah. Masya Allah, iya. Saya suka salut sama orang-orang yang bisa seperti itu. Karena pakai kuas aja belum hatam. Jangan kan gitu, jelas gambarnya ya. Nggak jelas ya kan, pakai tangan. Karena memang bukan bakat gitu. Bukan passion nih, bukan posisi kita di situ ya Teh. Betul. Iya, Masya Allah. Nah, kalau kita lihat di belakang makam yang Raden Saleh, ini terdapat makam-makam lagi Teh. Nah, Ya, itu makam jadi, siapa Teh? Kalau yang persis di belakang ini adalah makam yang Panuripan. Kalau itu jadi masih jangga warengnya mamah ya, gitu. Jadi yang memang yang dulunya yang punya lahan di sini, kalau cerita dari sepuh itu adalah yang babat alas, yang babat alas di kampung sinilah, di daerah sini, yang ngebuka lahan ya. Yang buka lahan. Betul. Nah, sekarang pertanyaannya, selama Teteh menjadi juru pemelihara di sini, misteri apa yang Teteh dapetin? Pernah nggak Teteh mendapatkan sebuah misteri di sini? Alhamdulillah nggak ada sih kalau itu ya. Jadi ya paling ya rasa nyaman, karena memang ya balik lagi ke kita ya. Awal sih memang ada rasa takut, tapi lama kelamaan ya nyaman. Nyaman ya? Terbiasa dengan sendiri. Pernah nggak dipertemukan oleh beliau Teh? Nggak sih, Oleh alhamdulillah. mimpi kah? Karena dari waktu awal tuh memang saya mintanya ya aku mau ngurus makam gitu. Atau melalui gerakan atau wangi? Kalau wangi ya pada umumnya adalah itu, tapi enggak, bukan itu yang ini ya, gitu. Bukan itu yang kita bahas ya. Bukan itu yang mau kita bahas. Nggak apa-apa kok Teh. Karena biasanya memang kalau di makam-makam wali Allah itu wangi, suka ada wangi kayak begitu, suka ada wangi kayak itu, karena Kalau memang ya wujudnya bukan wujud ya apa ya? mungkin pengalaman Tuh kan wangi. pengalaman setiap orang kan beda-beda. Tapi ya alhamdulillah sejauh ini di sini tuh nggak ada apa-apa. Enak aja deh, insya Allah. Iya, memang gitu. kayak Nyaman aja lah gitu. kayak nggak bukan di makam gitu, kayak kita lagi di pendopo aja seperti Emang itu. lagi di pendopo. Bener ya. Nah, Di Joglo makam Raden ngomong-ngomong wangi Saleh. nih, saya merasakan wangi lagi nih Teh. Kan kalau konon dengan wangian itu tentu pertanda sebuah yang baik. Amin, Hadiran itu insya Allah. baik ya. Dan saya di sini saya nggak bohong, nggak apa ya bahasanya, sumpah demi Allah saya mencium bau wangi. Tadi barusan saya ngomong wangi, zeng. Sampai saya endus, saya cari. Ini mana sih wangi, kata Teteh itu kali bunga. Saya bisa nyium, saya bisa membedakan mana bunga sedap malam, ya kan, mana wangi ini. Karena wanginya buat saya nyari gitu loh, karena ini wangi apa sih gitu loh. Jadi kayak bahasa Teteh bilang, Teteh kayak wanginya nggak ada, berbeda gitu loh. Ya mungkin ini adalah wangi dari sosok-sosok beliau yang ada di sini. Ada yang Raden Saleh, ada Yang Panuripan. yang Panuripan gitu kan. Ya beliau-beliau kan leluhur kita yang luar biasa. Jadi
wujud dari aromanya ya harum. Amin, Gitu. insya Allah. Iya, teteh nih saya bilang Makanya kalau misalkan ditanya ada pengalaman mistis atau yang bagaimana ya nggak ada gitu. iya. Cuman itu dia wanginya tuh lucu. Jadi wanginya tuh kayak di depan sini saya nih, kayak di saya dikasih parfum begini teh gitu kan. Kayak gitu. Makanya tadi saya sebelum syuting ini saya endus teh. Bukan teh, bukan bau ini, bukan. Saya sampai cari-cari. Sudut-sudut saya lihat gak ada wangi-wangi. Tapi benar demi Allah. Mungkin kalau teman-teman mau ziarah ke sini silakan untuk berdoa juga. Tapi itu dia. Jangan buat hal yang tidak-tidak gitu kan. Karena Kembali lagi ke niat yang bersih ya, hati yang bersih ya, itu insya Allah yang kita dapatkan juga pasti positif. amin, amin, amin. Nah, pernah nggak teh ada orang yang ziarah datang ke sini nggak baik gitu niatnya? Alhamdulillah. Jadi begitu selama saya ngurus makam tuh ya alhamdulillah yang datang niat tuh memang positif. Masya Allah, alhamdulillah Jadi ya teh. ya menjaga juga kalau memang ada niat-niat yang di luar itu, misalkan ada juga sih yang mau bikin konten, teh boleh nggak bikin konten dunia lain? Oh, kalau itu bukan di sini kata saya. Sok mangga kalau mau jarah, masuk mangga, kita niatnya baik mendoakan sohibul makom, insya Allah kita feedbacknya juga baik ke kita. Gitu. Kalau saya sih gitu. Ya, tapi saya seneng loh bisa di rumah tadi dapat oleh-oleh wangi itu. Tapi memang kalau boleh saya jujur ya, ketika saya masuk di gerbang situ tuh yang pertama saya rasakan tenang. Saya bilang, wah ini kayak rasanya tidak seperti di makom. Terus saya masuk ke dalam, pas di sini nih tadi itu antara ini sama ini, itu saya kayak masuk ke sebuah dimensi. Cuman nggak yang merasa mengganggu atau apa, enggak. Enak aja ya. Enak aja ya, gitu. Kembali lagi ke hati kita ya, dikembalikan lagi ya seperti itu sih. Baru setelah itu wangi-wangi terus kayak olesin hidung saya teh. Yang saya rasain kayak gitu. Cuman ya alhamdulillah kalau saya diberikan oleh-oleh mencium wangi beliau, alhamdulillah banget gitu kan. Masya Allah ya. Walaupun cuma wanginya doang nggak apa-apa deh. Masya Udah Allah. alhamdulillah gitu kan. Iya. Dan memang deh teman-teman kesini lebih perdalam lagi sejarah-sejarah leluhur-leluhur kita gitu. Jangan sampai kita itu sejarah itu adalah jati diri. Jangan sampai kita kehilangan jati diri kita hanya karena sebuah budaya-budaya di luar yang masuk ke Nusantara kita, Indonesia. Ya itu untuk jadi tolak ukur kita gitu loh. Kayak beliau aja nih, beliau ini terkenal sampai luar negeri ya teh. Betul. Mendunia, mancanegara. Tapi beliau tetap pada hakikatnya tidak melupakan jati dirinya. Siapa beliau dimakamin juga istilahnya di tanahnya sendiri. Betul. Walaupun beliau masih ada keturunan habaib. Luar biasa loh. Masya Allah ya. Iya, saya berdoa Jadi, semoga yang bisa masuk dalam mimpi saya. Amin. Jangan lupa nggak akan ada kita sekarang kalau tidak ada beliau sebelumnya. Betul. Nah, ini teh lukisan ini ini lukisan. Jadi ini sejarahnya? sebetulnya lukisan beliau, apa gambar foto beliau, cuma diambilnya dari internet. Oh, gitu. Jadi di print, dipajanglah di sini gitu sebagai oh ya ini loh mengenalkan sosok yang Raden Saleh tuh ya seperti ini yang masa mudanya ya. Masa muda. Jadi kalau teman-teman mau lihat ya beliau ini yang Gantengnya ini masa luar muda. biasa. Ini sekitar umur masih muda banget ini mah 20 ke 30-an deh Iya, ini mah. kurang lebih Kurang lah ya. lebihnya ya. Tapi memang ininya garisnya memang kelihatan habaib. Dari Yaman ya teh? Yaman. Yaman ya. Beliau iya kelihatan dari itunya. Mm-mm. Garisnya Masya Allah. Ya takdir membawa saya ke sini, langkah kaki membawa saya ke sini bersilaturahmi ketemu Teh Sandra yang kebetulan Masya memang Allah, alhamdulillah. juru pemelihara, kalau sekarang bahasanya seperti itu. Iya, juru pelihara. Ya, juru pelihara yang menjaga ini semua. Ya alhamdulillah sudah diterima nih Mama Teteh. Oh, Masya Allah, terima kasih sudah datang berkunjung dengan niatan yang Nanti saya boleh datang lagi ya Teh? Boleh. Tapi nggak nggak wawancara, kita ngobrol aja Teh. Mangga. Kita niis. Niis Teh, bahasanya tuh niis, ngerti nggak niis? Niis tuh ya
Ya, ngobrolnya juga di situ ada, menenangkan diri lah kasarnya. Mencari ketenangan bisa gitu. Betul Yes, Teh. gitu. Nah jadi sudah tahu kan jadi yang Raden Saleh sosoknya itu seperti apa. Kamu nonton filmnya tapi kamu nggak tahu sosoknya, ya sayang banget. Ini sosok sejatinya di sini. Saya tahu tentang Raden Saleh tapi saya belum nonton filmnya. Nah, ini lebih unik, belum nonton film tapi udah tahu sosoknya. Nah, sekarang dikawinkan deh, udah nonton, tahu sosoknya. Jadi bisa ngambil kesimpulan, oh Raden Saleh seperti ini. Tapi lukisannya memang terjual mahal katanya teh. Terakhir itu yang saya dengar itu yang waktu itu dilelang di Singapura, itu yang berburu banteng itu mencapai hampir 150 M. Jadi 149,2 kalau nggak salah ya gitu. Ya, itu lukisan yang dilelang terakhir. Apa perang banteng? Berburu banteng. Berburu banteng. Nanti Di internet ada. Di internet ada ya, berburu banteng. Tinggal googling aja. Gitu. Itu 150 miliar di hampir 150. kurang lebih ya. Itu dilelang di Singapura. Di Singapura. Masya Allah, luar biasa loh lukisan-lukisan beliau itu. Kita harus bangga loh, itu pelukisnya dari Indonesia. Jadi memang waktu masa hidupnya beliau memang terkenal sebagai pelukis kerajaan juga. Gitu, pelukis kerajaan Inggris dan Belanda ya. Oh, beliau tuh ya. Karena karena memang kiprahnya lebih banyak di Eropa ya beliau. Iya, itu. Mulai belajar melukis pun di Belanda. Oh, di Belanda. Iya, di Belanda. Walaupun awal-awal belajar menggambar itu beliau itu di Bogor. Waktu itu sama ahli botanical yang di kebun raya, Payen sama Renbet. Oh, itu awalnya. Awal-awalnya. Tapi memang dia udah punya bakat. Memang sudah bakat. Kalau bakat kan kita juga nggak bisa diingin-ingin atau ditolak-tolak ya. Memang itu yang memang udah haknya. Tinggal dikembangkan. Betul. Oke, baiklah. Sudah malam, saya harus aktivitas lagi dan tentunya Teh Sandra juga mau istirahat juga. Saya juga mau melanjutkan lagi untuk berdoa. Amin, untuk yang Raden Saleh sama yang Panuripan itu dan ibunda yang Uti, siapa namanya teh? Raden Ayu Danu Dirjo. Oke, kita tutup dulu video malam ini dan jangan lupa untuk relax dan amin, karena sesuatu yang hal positif harus kita sebarluaskan agar sejarah tidak putus hanya sampai di sini aja. Oke, salam bahagia, sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.